Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo menaikkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai revisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres ini ada 3 poin yang direvisi. Rekan kami Jessica Wulandari akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Jessica. Ya, Sumi dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menaikkan Perpres 14 tahun 2021 sebagai revisi dari Perpres 99 tahun 2020 tentang pengadaan dan pemberlakuan vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Dan sebetulnya apa saja aturan dan juga bagaimana tambahannya di revisi Perpres 14 tahun 2021 ini, kita akan lihat bersama. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona atau COVID-19, dan ini sudah diunggah di laman resmi Sekretariat Kabinet pada tanggal 13 Februari 2021. Namun tepatnya ditekan oleh Presiden Joko Widodo ini pada tanggal 9 Februari 2021. Lalu apa saja peraturan yang ditambah dan juga dirubah? Di slide selanjutnya kita lihat bersama. Ada penambahan tentang pengadaan vaksin COVID-19 dan ini perubahannya pada pasal 4 ayat 1. Penugasannya diberikan kepada BUMN dan penunjukan langsung badan usaha penyedia dan kerjasama dengan lembaga atau badan internasional. Kemudian yang kedua, pasal 4 ayat 2 ini ada kerjasama dengan lembaga badan internasional tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi COVID-19. Jadi nanti ada kerjasama hanya dalam bagian pengadaannya saja, namun tidak bagian dari peralatan pendukungnya. Selain ini juga masih ada poin lainnya yang dirubah. Di slide selanjutnya kita lihat adanya penyedia vaksin ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pada Perpres 14 tahun 2021 ini juga ditegaskan kembali kalau penunjukan langsung badan usaha penyedia dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Ini berkaitan dengan pasal 4 ayat 1 dan juga ini ditegaskan kembali jenis dan jumlah pengadaan vaksin kembali ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian slide selanjutnya kita melihat ada poin lain yang dirubah, yaitu sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif. Ini terlihat dari pasal 13A ayat 4. Bagi Anda yang menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19, apabila Anda menolak untuk divaksin, akan diberlakukan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya penundaan ataupun nantinya ada penghentian layanan administrasi pemerintah dan juga akan dikenakan denda. Sedangkan di pasal 13B akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang penyakit menular. Ini tentunya merujuk pada pasal 14, ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dengan sanksi pidana maksimal 1 tahun dan juga denda sebesar Rp1.000.000. Dan selain ini sebetulnya ada aturan tambahan lainnya, yaitu pada pasal 15B yang menyampaikan kalau pemerintah akan memberikan kompensasi bagi masyarakat yang cacat atau meninggal setelah divaksinasi COVID-19. Kemudian kita melihat sebetulnya pendataan dan sasaran vaksin COVID-19 ini dilakukan dengan berbagai macam dan juga berbagai cara untuk filtering datanya, sehingga nanti sasarannya akan lebih tepat. Pertama akan dilakukan secara top down, ini melalui sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 dan ini adalah milik pemerintah. Setelah dilakukan secara top down, kemudian masuklah filtering data atau yang biasa disebut dengan penyaringan data. Dari penyaringan data ini sesuai dengan sasaran kelompok penerima vaksin. Di penyaringan data, pemirsa perlu diingat, ini juga mendapatkan data seperti dari lembaga lain seperti ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan lain-lainnya.
Setelah melalui penyaringan, ini akan ditentukan jumlah dan sasaran berdasarkan pertimbangan KPCPEN. Kenapa pemirsa kita harus tahu bagaimana penentuan jumlah sasarannya? Karena nanti akan disesuaikan dengan logistik. Kita mengetahui untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 perlu adanya cold chain dari daerah ke daerah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana nanti sasaran penerima vaksinasi menerima notifikasi. Kalau nanti sudah mendapatkan verifikasi dari KPCPEN, kemudian nanti penerima vaksin mendapatkan SMS dari ID bernama Peduli COVID. Setelah itu nanti masyarakat melakukan registrasi nanti dengan memilih tempat, waktu ke 1199 atau masyarakat juga bisa mengakses lewat aplikasi dan web pedulilindungi.id. Nah, tapi pemirsa perlu diingat ini di bagian registrasi akan dipertanyakan kembali nih, apakah masyarakat atau sasarannya ini bisa menerima vaksinasi dari COVID-19? Karena beberapa ada yang ternyata memiliki comorbid atau memiliki penyakit bawaan dan juga kemungkinan ada alergi terhadap kandungan yang ada di dalam vaksin COVID-19. Dan pemerintah juga tidak melupakan bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon genggam, ini ternyata datanya dapat dikompilasi dan diverifikasi oleh Babinsa. Nantinya data yang dikompilasi ini berdasarkan dari data RT, RW, lurah, dan sebagainya. Di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana tahapan vaksinasi COVID-19. Kita lihat di gelombang pertama dimulai pada Januari 2021 hingga April 2021. Targetnya adalah 1,3 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia. Pemirsa, kalau kita melihat update dari Kementerian Kesehatan per tanggal 11 Februari 2021, ternyata sudah 85% tenaga kesehatan sudah divaksinasi. 1 jutanya sudah melakukan vaksinasi yang pertama dan 300 lainnya sudah melakukan vaksinasi untuk dosis yang kedua. Kemudian di gelombang kedua ini akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2021 hingga bulan Maret 2022. Dan ini ada targetnya 63,9 juta masyarakat yang rentan. Ini berdasarkan resiko penularan tinggi dan 77,4 juta masyarakat sesuai dengan pendekatan klaster dan sesuai dengan ketersediaan vaksin. Dan dalam tahapan vaksin COVID-19 ini juga dilakukan adanya pengawasan baik dari berbagai lembaga, terutama ini untuk tadi Menteri Kesehatan yang menetapkan siapa saja sih yang menjadi dan diperbolehkan untuk melakukan pengadaan dari vaksinasi COVID-19. Slide selanjutnya kita akan melihat, ini kita mengutip dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai penutup, program vaksinasi targetnya adalah memberikan vaksin ke 181 juta rakyat Indonesia dengan usia di atas 18 tahun. Jadi kalau kita kalikan membutuhkan 363 juta dosis karena masing-masing membutuhkan 2 dosis. Dan ditambah lagi dengan 15% cadangan. Sehingga totalnya nanti ada 426 juta dosis vaksin yang dibutuhkan di Indonesia. Sehingga Perpres 14 Perpres nomor 14 tahun 2021 ini menjadi penting dan menegaskan bagaimana pengadaan dan juga pelaksanaan vaksin COVID-19 di tahun 2021 ini. Demikian, Sumi. Baik, terima kasih Jessica untuk pemaparannya dan